Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, kelas PBIC. Baik, saya akan mempresentasikan topik-topik pembahasan yang telah dikaji pada mata pelajaran ilmu pendidikan Islam. Topik yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam, di mana ilmu berakar dari bahasa Arab, yakni ilim atau alim, yang berarti pengetahuan ilmu sendiri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran termasuk dari membaca, memahami, atau menulis. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian pendidikan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Islam adalah salah satu agama dari sekelompok yang diterima oleh seorang nabi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman kepada wahyu, iman kepada akhir zaman, dan tanggung jawab bersama. Para pengikut Yudisme, kekristenan, seluruh muslim pengikut ajaran Islam adalah keturunan Ibrahim. Topik kedua yaitu dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam, yaitu pertama, pengertian ilmu dalam perspektif sains. Ilmu adalah pengetahuan yang logis, empiris, atau disebut sains. Isi ilmu adalah teori-teori. Ilmu jiwa berisi teori-teori tentang jiwa. Ilmu bumi atau geografi berisi teori-teori tentang geografi. Ilmu sejarah berisi teori-teori tentang sejarah. Ilmu pendidikan berisi dengan ilmu-ilmu pendidikan. Secara umum, teori dapat diartikan sebagai pendapat. Dalam pengertian yang khusus, teori hanya digunakan dalam lingkungan sains. Definisi pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Ahmad de Marimba mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang kedua, menurut Oce mengemukakan bahwa pendidikan menyangkut seluruh pengalaman. Orang tua mendidik anaknya, begitupun sebaliknya. Guru mendidik muridnya, begitupun sebaliknya. Tuan mendidik anjingnya, begitupun sebaliknya. Dalam pengertian luas, pendidikan adalah kehidupan dan kehidupan adalah pendidikan. Definisi pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam atau pendidikan dalam Islam menunjukkan bahwa pendidikan diwarnai oleh Islam. Jika menurut Abu Dinata tentang fleksibilitas, tujuan pendidikan dengan frasa kunci, arah tertentu yang dikehendaki, digunakan untuk mendekati berbagai definisi pendidikan yang telah ada, maka penambahan frasa sesuai dengan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai definisi pendidikan itu, sebagai tujuan akhirnya akan mengukuhkan definisi pendidikan yang sebelumnya bersifat umum, itu menjadi salah satu definisi pendidikan Islam. Topik ketiga yaitu lapangan penelitian pendidikan Islam. Latar belakang metode pendidikan Islam merupakan prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan, berdasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seseorang pendidik melakukan pengajaran di kelas. Jadi teknik merupakan pengejawantahan dari metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari asumsi-asumsi dasar dari pendekatan materi Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model dan jenis-jenis penelitian lainnya. Perbedaan hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu
penelitian menggunakan hipotesis, dan penelitian tidak menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak menggunakan hipotesis biasanya penelitian berbentuk deskriptif, filosofis, sejarah, dan penelitian evaluasi. Sedangkan menurut jenis data yang dipergunakan, penelitian dibagi menjadi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa kriteria penelitian pendidikan Islam yang baik. Yang pertama, masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Kedua, masalah dan tujuan penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Yang ketiga, penelitian dilakukan bersifat kritis dan analitis. Yang keempat, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Selanjutnya, pengembangan hipotesis yang dapat diuji jika yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya, teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Selanjutnya, dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Selanjutnya, kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Selanjutnya, dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan rehabilitasnya. Selanjutnya, memiliki akurasi yang tinggi dapat diterima. Topik keempat yaitu alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat pendidikan Islam merupakan aspek terpenting dalam kehidupan karena pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna, sehingga manusia dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Sedemikian pentingnya pendidikan bagi manusia, maka untuk mendapatkannya pun adalah suatu keharusan. Pendidikan sangat diperhatikan pula dalam pandangan Islam, terbukti dengan banyaknya hadis Nabi yang membahas dan menyinggung pendidikan. Jenis-jenis alat pendidikan. Menurut Demarimba mengemukakan bahwa dilihat dari fungsinya, alat-alat pendidikan terbagi atas 3, yaitu alat sebagai perlengkapan, namun keberadaan alat tidak mutlak. Artinya tanpa perlengkapan ini pun tujuan masih bisa tercapai seperti kursi, baju, seragam, dan lain-lain. Kedua, alat sebagai pembantu mempermudah usaha tujuan pendidik. Hendaknya dapat memilih alat mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, alat sebagai tujuan. Alat-alat berfungsi saling membantu. Suatu alat berfungsi sebagai alat dari alat-alat lain. Sedangkan menurut Mahalik, yang pertama, media sebagai alat komunikasi lebih mengefektifkan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi media dalam rangka tujuan pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. Keempat, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Kelima, pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Keenam, berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 7. Media pendidikan setiap mata pelajaran. 8. Usaha inovasi dalam pendidikan. Topik kelima adalah faktor-faktor determinan pendidikan Islam. Secara leksikal, faktor determinan pendidikan Islam terdiri dari 4 kata yang terhubung menjadi 2 kata majemuk, yaitu faktor determinan dan pendidikan Islam. Kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI daring berarti hal, kejadian, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu, sementara kata determinan berarti sesuatu yang menentukan. Dapat dipahami bahwa faktor determinan adalah hal yang menjadi penentu terjadinya atau sukses tidaknya sesuatu. Sedangkan kata pendidikan berarti proses atau cara pembuatan mendidik melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, pendidikan Islam adalah proses atau cara mendidik berdasarkan ajaran Islam.
Berdasarkan berbagai arti dari kata tersebut, dapat dipahami bahwa faktor determinan pendidikan Islam adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Faktor-faktor determinan pendidikan agama Islam. Yang pertama, faktor pendidik. Yang kedua, anak didik atau peserta didik. Yang ketiga, faktor tujuan. Selanjutnya, faktor alat dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi atas dua, yaitu pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bila lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi dan rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Dua, sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif bila mana keadaan sekitar anak itu tidak dapat memberikan pengaruh baik. Topik keenam adalah aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, kata aliran dalam bentuk nomina dari kata alir yang kemudian diakhiri dengan kata an yang berarti haluan, pendapat atau paham. Sedangkan di dalam literatur Arab disebut dengan mazhab. Kata aliran atau mazhab adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain yang kemudian diikuti oleh beberapa kelompok orang. Aliran-aliran dalam pendidikan Islam. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan, aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Yang kedua, aliran naturalisme. Pandangan yang ada pada persamaan dengan nativisme adalah naturalisme yang dipelopori oleh J.J. Rousseau. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Naturalisme memiliki prinsip tentang proses pembelajaran. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Aliran selanjutnya adalah aliran empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke, dilahirkan di Inggris dari keluarga terdidik. Ia dianggap sebagai pemberi titik terang dalam perkembangan psikologi yang dikarenakan teorinya seakan memberi paradigma baru dalam pemikiran pendidikan. Selanjutnya, aliran konvergensi. Aliran ini diperkenalkan oleh seorang ahli ilmu jiwa kebangsaan Jerman bernama William Stream. Lahir di Jerman, William Stream berpandangan bahwa antara hereditas atau ilmu saling berkaitan dan saling memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Aliran selanjutnya adalah aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivitisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dari fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan-kelebihan dari makhluk lain. Selanjutnya, aliran konstruktivitisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Gian Battista Vico, seorang epistemolog Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahir di konstruktivisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Baiklah, itulah presentasi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.